Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai belajar gerak. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Melis Afriliani Sukma, lalu ada Muhammad Jidane Triwahyudi, lalu ada Wardah Nazifah, dan terakhir ada Astri Nur Afrilianti. Selamat mendengarkan. Pengertian gerak. Menurut Smith 1991, gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Berdasarkan kutipan di atas, bahwa gerak adalah perpindahan suatu tempat ke tempat lainnya. Proses belajar gerak. Proses belajar gerak terjadi karena adanya masukan yang diterima oleh indera penglihatan, pendengaran, rasa, dan juga indera kinestetik. Masukan tersebut diteruskan ke sistem saraf pusat untuk diproses dan kemudian ditafsirkan serta disimpan, lalu diterjemahkan dalam bentuk gerakan atau keluaran. Belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan juga secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak. Menurut Joyce, faktor internal meliputi 1. Kesiapan untuk belajar. 2. Motivasi. 3. Kecemasan dan kesiagaan. 4. Konsep diri. 5. Persepsi dan perhatian. Sedangkan faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi belajar, yaitu suasana di dalam kelas, keterampilan pembelajaran guru, sarana, prasarana, dan pengaruh sosial budaya. Baik, yang selanjutnya ada kesiapan belajar, yaitu pengalaman dan tingkat keterampilan gerak yang dimiliki, keberhasilan sebelumnya pada tugas gerak yang sama, gaya berpikir pendekatan seseorang di dalam memecahkan persoalan, sikap dan perasaan terhadap situasi yang dihadapi. Fase-fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner meliputi fase kognitif. Fase kognitif adalah fase penyampaian informasi, penjelasan tentang tugas gerak yang akan dilakukan. Sasarannya adalah siswa memahami benar mengenai tugas yang harus dilakukan. Informasi verbal, yakni penjelasan lisan dengan sasaran indera pendengaran. Informasi visual, yakni peragaan tugas gerak dengan sasaran indera penglihatan. Fase fiksasi atau asosiatif. Fase percobaan, yakni tahap di mana siswa mulai mencoba tugas-tugas gerak. Sasarannya adalah siswa melakukan gerakan dengan benar. Ciri-ciri tahap fiksasi atau asosiasi adalah gerakan kaku, irama lambat, banyak melakukan kesalahan, banyak koreksi. Kemudian ada fase otomatisasi. Fase di mana siswa melakukan gerak secara berulang-ulang, makin hari makin bertambah banyak. Sasarannya adalah siswa melakukan gerak dengan baik atau semakin terampil atau otomatis. Tujuan akhir belajar gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan. Keterampilan seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.